Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, setiap hari dari Senin hingga Jumat. Dalam pembelajaran kita telah mencapai kitab Mazmur, kitab puisi kedua dalam Perjanjian Lama, dan kita telah sampai di Mazmur 42, 43, dan 44. Mazmur pasal 42 adalah awal dari kitab kedua Mazmur, yang diakhiri dengan Mazmur pasal 72. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon berikan kami gambaran tentang topik utama dari Mazmur pasal 42. Sebenarnya 3 Mazmur yang baru saja Anda sebutkan, Mazmur 42, 43, dan 44, memiliki topik yang hampir serupa. Dan ini konsisten dengan kitab kedua dari kitab Mazmur yang sesuai dengan kitab Keluaran. Kita telah membahas bahwa kitab pertama berhubungan dengan kitab Kejadian dari Mazmur 1 sampai Mazmur 41. Kitab kedua dari Mazmur 42 hingga Mazmur 72 sesuai dengan kitab Keluaran, dan menurut saya korelasi ini bagus. Seperti kitab Kejadian dimulai dengan manusia yang tidak benar, yang tidak mentaati Tuhan. Mazmur 1 bercerita tentang manusia kedua, yaitu orang benar. Kitab Kejadian berakhir dengan kematian Yusuf, tetapi Mazmur 41 diakhiri dengan kebangkitan Kristus. Menurut saya perbedaannya sudah jelas. Tentu. Mazmur 42, 43, dan 44 mengingatkan kita pada awal kitab Keluaran, dan di sanalah terjadi derita dan penderitaan seperti penderitaan yang dialami bangsa Israel di tanah Mesir. Karena Firaun menjadikan mereka bekerja sebagai budak. Di sana juga ada keadaan yang membuat mereka menangis. Namun kitab Keluaran berakhir dengan kemuliaan Tuhan memenuhi tempat itu. Dan ketika kita mencapai Mazmur 72, kita akan menemukan bahwa kemuliaan Tuhan tidak hanya memenuhi rumah Tuhan, tapi seluruh dunia, seluruh alam semesta. Seluruh bumi akan dipenuhi dengan kemuliaannya. Jadi menurut saya ada hubungan yang indah antara kitab kedua dan kitab Keluaran yang dimulai dengan menangis. Dan dalam Mazmur 42, 43, dan 44 orang percaya melalui keadaan yang sangat menyedihkan. Saudara Yosef, Anda telah menyatakan keadaan itu di Mazmur 42, 43, dan 44 adalah jeritan karena kesusahan dan kerinduan untuk kembali lagi ke persekutuan dengan Tuhan. Dan inilah keadaan orang-orang di awal kitab Keluaran. Kapan hal ini terjadi secara historis pada bangsa Israel, dan kapan hal ini akan terjadi nantinya? Sebagian besar hari-hari Israel adalah hari-hari penderitaan, namun khususnya pada masa pembuangan di Babilonia terjadi penderitaan besar. Kitab Ratapan semuanya telah ditulis sebagai akibat dari penderitaan yang mereka lihat di masa lalu. Secara nubuatan setelah pengangkatan gereja, bangsa ini akan mengalami kesusahan yang disebut kesusahan Yakub. Pada saat itu akan terjadi kesesaran yang besar karena akan terjadi penganiayaan dari dalam dan juga dari luar. Dari dalam, manusia berdosa akan menganiaya mereka dengan kejam. Dan dari luar, binatang dan Asyur semua dunia akan menentang mereka dan mereka akan dilarang beribadah seperti yang kita baca di Mazmur 42, bilakah aku boleh datang melihat Allah, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Jadi mereka akan mengingat hari-hari ketika mereka biasa pergi ke bait untuk beribadah kepada Tuhan, sedangkan pada saat itu, selama membara mereka akan dilarang beribadah. Jadi Mazmur 42 berbicara tentang nostalgia dan kerinduan akan persekutuan dengan Tuhan.
Apakah bangsa ini akan mengalami kesengsaraan lagi di masa depan dan rindu untuk kembali lagi bersekutu dengan Tuhan? Ya, tentu saja Kapan? setelah pengangkatan gereja akan ada sesuatu yang disebut kesusahan Yakub. Saat mereka akan berpencar keluar Yerusalem pada babak kedua. Minggu kesusahan mereka akan mengucapkan kata-kata dari Mazmur 72. Mereka akan mengingat hari-hari ketika mereka biasa pergi ke bait suci. Karena mereka akan dilarang beribadah di bait, karena nabi palsu itu akan duduk di bait Allah berpura-pura bahwa dia adalah Tuhan. Benar, benar. Saya ingin komentar Anda tentang judul Mazmur. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Nyanyian pengajaran dan Bani Korah, siapakah mereka? Kita membaca tentang kebersamaan Korah yang memberontak terhadap Musa dan Harun, dan Tuhan menghakimi mereka dengan sangat buruk ketika tanah membuka mulutnya dan menelan Korah. Dan juga orang-orang yang bersamanya. Bilangan 26 memberitahu kita bahwa anak-anak Korah tidak mati bersama ayah mereka. Jadi merekalah anak-anak Korah yang tidak mati dan menjadi sasaran anugerah Tuhan. Mereka bernyanyi di sini dan mereka memiliki lagu-lagu yang luar biasa. Sekitar 11 mazmur dari anak-anak Korah berbicara tentang sukacita dan rahmat, seperti pentingnya angka 11. Saya akan membaca beberapa ayat. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Anda mengatakan bahwa ada kerinduan pada Tuhan. Ya. Mohon ceritakan tentang kerinduan pada Tuhan secara umum, tidak hanya di saat-saat sulit. Bagaimana kerinduan ini? Ini adalah ilustrasi yang bagus di sini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Konon rusa mempunyai indera penciuman yang memungkinkannya mencium bau air dari jarak jauh. Dan ia bergegas ke arahnya, karena ia tidak dapat hidup tanpa air. Gambar ini memenuhi pikiran penyanyi di sini. Jadi ia berkata seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Sebenarnya gambaran yang indah ini mengingatkan kita pada pepatah Santo Agustinus, ya Tuhan, Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu sendiri. Dan jiwa kami tidak akan mendapat ketenangan kecuali di dalam Engkau. Menurutku, penyanyi di Mazmur 42 sedang berbicara tentang ide ini. Aku merindukan Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan, sebab aku telah padam dari kebaikannya. Jadi dia menulis kata-kata ini, dan menurut saya gagasan ini terdapat dalam banyak mazmur. Misalnya Mazmur 27, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Mazmur 63, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Mazmur 84 juga memiliki gagasan yang sama. Dan seterusnya, merindukan Tuhan adalah ciri yang membedakan orang suci. Dan inilah yang membedakan jenis ibadah umat Kristiani, rindu kepada Tuhan, Tepat. bukan suatu kewajiban bagi seorang untuk berdiri di hadapan Tuhan sambil merasa takut dan menunaikan suatu kewajiban. Dan memperoleh poin. Bukan, itu kerinduan dan juga cinta. Benar. Kita akan rehat sejenak, kemudian saya akan bertanya tentang pertanyaan yang diulang-ulang dalam Mazmur ini ketika dia berbicara kepada dirinya sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Kami akan segera kembali setelah rehat. Telah kami katakan sebelumnya bahwa bagian pertama kitab Mazmur, dari Mazmur 1 sampai Mazmur 41 sesuai dengan kitab Kejadian. Kitab Kejadian berakhir dengan kematian Yusuf dan dimasukkannya dia ke dalam peti mati di Mesir. Bagian pertama dari Mazmur diakhiri dengan kebangkitan. Bagian kedua kitab Mazmur yang kita mulai sekarang adalah dari Mazmur 42 sampai Mazmur 72. Bagian ini berhubungan dengan kitab Keluaran
yang menunjukkan penganiayaan Firaun terhadap anak-anak zaman dahulu, kemudian keluarnya mereka dari Mesir. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih, mari kita lanjutkan pembelajaran kita di Mazmur pasal 42. Saudara Yosef setelah dia berkata, "Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana." Dia mulai berbicara pada dirinya sendiri dan bertanya pada dirinya, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Apa yang Anda lihat dalam pertanyaan-pertanyaan ini? Ada 6 pertanyaan di sini. Mengapa? Dan yang ketujuh ada di Mazmur 43 tanpa judul. Sepertinya Mazmur pasal 42 dan pasal 43 ditulis dalam peristiwa sejarah yang sama. Jadi mengapa diulang 6 kali di Mazmur pasal 42 dan 1 kali di ayat 5 dari Mazmur 43? Dia mulai Mazmur 42 dengan sebuah pertanyaan. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Lalu 6 pertanyaan mengapa, dan menurut saya pertanyaan kapan dan mengapa adalah pertanyaan yang membedakan kelemahan manusia. Seperti ketika kelemahan manusia melewati hari-hari berat, menitnya terasa seperti setahun. Jadi orang yang putus persekutuannya dengan Tuhan ibarat orang yang dipenjarakan. Harinya bukan 24 jam, tapi lebih lama dari itu dan hari-hari baik berlalu dengan cepat. Kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Dan setelah itu dia mulai untuk mengajukan 6 pertanyaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Dan dia mengulanginya lagi di ayat yang ke-10. Aku berkata kepada Allah gurun batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Dan di lain waktu di ayat 12, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Tidak ada solusi atas kelemahan manusia selain percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jika saya mengajukan pertanyaan kepada Tuhan seperti, "Ya Tuhan, mengapa? Ya Tuhan, sampai kapan? Ya Tuhan, mengapa engkau mengizinkannya?" Apakah ini bertentangan dengan mempercayai Tuhan dan menghormati Tuhan? Tidak bertentangan karena apapun yang membuatmu khawatir dan juga sedih membuat Tuhan peduli. Tidaklah salah untuk datang pada Tuhan dengan pertanyaan apapun yang Anda miliki, namun saya menyebutnya sebagai kelemahan manusia. Kapan saya bilang kapan? Mengapa? Itulah kelemahan manusia yang Tuhan hargai. Dia menghargai. Dia menghargai. Dalam Mazmur 103, sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Namun apa yang dia katakan pada ayat sebelumnya? Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia, sebab dia sendiri tahu apa kita. Bukan karena dia mengetahui siapa kita sehingga dia bersikap keras terhadap kita, malah sebaliknya. Demikianlah besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia, karena dia mengetahui rapuhnya, pembuluh darah kita begitu lemah. Jadi aku sangat lemah, kepada siapa aku harus pergi? Kepada siapakah hamba ini akan pergi selain kepadanya? Kepada siapakah yang lemah akan pergi selain kepada yang kuat? Jadi kepada siapa saya harus pergi ketika saya bingung? Saat aku bingung, kepada siapa lagi saya harus pergi? Ketika saya lelah, kepada siapa lagi saya harus pergi? Maka datanglah kepada Tuhan dengan segala sesuatu yang membingungkan dan menyusahkanmu. Lakukanlah seperti sang pemazmur. Saya dapat mencari alasan untuk orang-orang tercinta yang kini menderita di beberapa negara di Arab, Ya. dan khususnya para tunawisma, Ya. para pengungsi yang terpaksa meninggalkan rumah mereka di Suriah, Benar. Lebanon, dan Irak. Dan di beberapa negara lain, mereka yang harta bendanya dirampas dan anak-anaknya dibunuh di hadapan mereka. Mereka pasti bertanya, "Ya Tuhan, mengapa? Ya Tuhan, sampai kapan?" Pastinya Tuhan punya jawabannya, tapi mereka harus menghadap Dia dan menunggu jawaban ini. Tepat, daripada menjauh darinya, kita harus datang kepadanya. Benar. Dan dia akan menghibur Benar. kita. Kita akan menuju kehadiran untuk pertanyaan mereka. Ayat 8 dan 9 dari Mazmur 42, Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Apa maksud dari kedua ayat tersebut? Saudara Yosef, mohon penjelasan untuk ayat 7 dan 8. Kita dapat memahaminya dalam 2 cara. Ini adalah bahasa Kristus di Taman Getsemani. Ketika dia bersabda di ayat 6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?
Atau seperti yang dia katakan dalam Matius 26, hatiku sangat Seperti sedih. mau mati. Seperti mau mati rasanya. Mengapa? Karena dia mengulas apa yang akan terjadi di Golgota. Apa yang akan terjadi di Golgota? Aku akan mengingatmu tentang sungai Yordan atau kematian, dan dari ketinggian Hermon atau pemisahan dari Perampasan. Tuhan. Dan Bukit Mizar semangat yang patah. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Jadi inilah pengalaman Kristus di Taman Getsemani ketika dia mengulas apa yang akan terjadi di Golgota. Secara kenabian, sisa umat yang saleh pada masa kesesaran besar akan melalui keadaan yang sangat sulit. Seperti yang telah kita bahas, Nabi palsu akan duduk di bait Allah dan dia akan mengatakan bahwa dia adalah Tuhan dan mereka akan dianiaya dan mereka akan melarikan diri ke banyak tempat. Maka semangat mereka akan hancur dan mereka akan merasa berada dalam jarak yang sangat dekat dengan kematian. Namun mereka tidak akan kehilangan rahmat Tuhan, sebagaimana firman-Nya dalam ayat 9, Tuhan memerintahkan kasih setia-Nya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan Di nyanyian. dalam murka dia mengingat belas kasihan. Benar. Di Mazmur 43 dia berbicara kepada Tuhan, berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebuah pertanyaan tentang bangsa yang fasik dan manusia yang tidak adil. Siapa mereka? Juga secara kenabian, dia berbicara tentang mayoritas yang akan mengikuti nabi palsu. Manusia yang tidak adil adalah nabi palsu, anak kebinasaan. Dan mereka akan berkata, ya Tuhan, kasihanilah dan bebaskanlah karena kami tinggal di tengah-tengah bangsa yang tidak berbelas kasihan dan manusia yang tidak adil. Kata-kata ini juga dapat kita terapkan pada Kristus. Pada zaman Kristus, bangsa ini juga tidak berbelas kasihan. Dan orang yang tidak adil, anak kehancuran perjanjian baru adalah Yudas Iskariot. Mari kita ingatkan pemirsa terkasih bahwa ada aplikasi langsung Ya. pada umat Tuhan saat itu dan mayoritas orang yang tidak beriman dan Benar. orang-orang setia yang menderita. Namun ada juga penerapan simbolis tentang Kristus dan musuh-musuh yang Ya. mengelilingi dia ketika dia berada dalam daging. Lalu ada penerapan kenabian pada bangsa ini ketika hal ini akan ditimpa oleh mayoritas orang yang tidak beriman, berafiliasi dengan binatang, nabi palsu dan manusia yang tidak adil yang akan memerintah di bumi pada waktu ini. Masa kesesaran Kesesaran besar besar. di masa depan. Benar. Benar. Saya butuh komentar Anda pada ayat 3 dan ayat 4. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang supaya aku dituntun dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Di sini dia meminta cahaya, kebenaran dan petunjuk. Dan setelah itu, dia mengalami kemajuan dalam mendekati Tuhan. Dari Gunung Kudus ke tabernakel hingga altar Tuhan hingga Tuhan sendiri. Apa yang Anda lihat di sini? Memang karena kebahagiaannya bersama Tuhan. Seolah dia ingin mengatakan bahwa dia tidak akan datang langsung pada Tuhan, tapi dia akan berusaha sampai kepadanya. Bagaimana? Dia akan pergi ke Gunung Kudus dan berhenti untuk merenung. Wah, kita sudah sampai di Gunung Kudus. Kemudian dia akan pergi ke tabernakel. Jadi setelah dia sampai di Gunung Kudus, dia sendiri yang sampai di bait Allah. Dia mendekat. Dia mendekat dan dia pergi ke altar Tuhan. Dia tidak hanya mencapai bait, tetapi dia juga mencapai altar Tuhan. Namun titik tertinggi yang telah ia capai adalah ia sendiri yang datang kepada Tuhan. Dan dia menyebut Tuhan apa? Sukacitaku dan kegembiraanku. Sukacitaku dan kegembiraanku. Dan ini menunjukkan hal itu kepada kita. Ibadah bukanlah sesuatu yang saya lakukan sambil ketakutan kepada Tuhan. Atau wajib melakukannya, tapi aku melakukannya dengan cinta, dengan sukacita, dan gembira. Persis seperti anak yang mendekati ayahnya. Apakah dia akan kesal dan takut kepadanya? Sebaliknya dia akan memeluk dirinya dengan senang hati. Dan inilah yang seharusnya menjadi perasaan seorang penyembah sejati. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan ke Mazmur pasal 44. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih, mari kita lanjutkan pembelajaran kita di Mazmur pasal 44. Saudara Yosef, saya perlu mengetahui topik utama dari Mazmur pasal 44 ini. Ada dua frase dalam Mazmur ini yang beritahu kita tentang judulnya. Yang pertama adalah ayat 12 dan yang kedua adalah ayat 22. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan. Dan ayat 23 kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saya dapat memberi judul Mazmur ini domba untuk disembelih.
domba untuk disembelih. Hmm. Baik. Mazmur dimulai dengan untuk pemimpin biduan dari Bani Korah nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami, perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Mereka memikirkan tentang masa lalu saudara Yosef, dan mereka mengingat keselamatan Tuhan kepada ayah mereka. Saya ingin menarik sebuah ajaran ketika kita menengok ke belakang dan mengingat hubungan Tuhan dengan nenek moyang kita, bagaimana dia bisa menjadi modal bagi kita untuk mengetahui urusan Tuhan dengan kita di kemudian hari? Hal itulah yang membedakan orang-orang zaman dahulu yang biasa mereka ingat keselamatan Tuhan dari tanah Mesir dan sebenarnya kuasa Tuhan dan kelemah lembutan diperlihatkan ketika dia melepaskan mereka dari tanah Mesir. Saya pikir kita tidak boleh hanya mengingat apa yang telah dia lakukan untuk ayah dan leluhur kita. Namun kita juga harus kembali ke salib untuk melihat apa yang telah dilakukan Tuhan bagi kita di salib. Dalam bahasa Roma 8, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kembali ke apa yang terjadi di salib selalu merupakan jawaban terbaik untuk pertanyaan dan kebingungan apapun yang mungkin kita alami saat ini. Saat Anda melewati keadaan sulit, ingatlah betapa besarnya peran Tuhan bagi Anda di kayu salib. Baik, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Pertanyaan? Dalam ayat 23 ada seruan yang kuat kepada Tuhan, terjagalah mengapa engkau tidur ya Tuhan. Dapatkah Tuhan tidur atau dapatkah dia mengabaikan apa yang terjadi di bumi ini? Seperti yang telah Anda katakan, orang-orang berseru kepada Tuhan dalam kesulitan mereka dan mereka bertanya kepadanya, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Benarkah Tuhan tidur dan membiarkan mereka tertindas dan lelah? Apakah memang Tuhan telah tertidur dan tidak menjaga mereka? Terkadang pekerjaan Tuhan tampak seolah-olah dia sedang tidur, namun tentu saja tidak. Dia tidak akan tertidur atau terlelap. Terkadang Tuhan mengizinkan keadaan mendesak dan dia meninggalkan kita. Tapi mengapa dia mengizinkan hal itu? Apa karena dia tidak adil? Tidak. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Nah, dalam Mazmur ini adalah mereka menyalahkan Tuhan. Misalnya, semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan engkau dan tidak mengkhianati perjanjianmu. Benarkah anak Israel tidak berbuat salah terhadap Tuhan? Jika kita membaca kitab Hosea dan kitab Keluaran, lihatlah sejarah mereka apa yang telah mereka lakukan ketika Musa pergi selama 40 hari di atas gunung. Bukankah mereka menyembah anak lembu emas? Tetapi kami tidak melupakan engkau. Dan tidak mengkhianati perjanjianmu, hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalanmu. Walaupun engkau telah merembukan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dalam kekelaman. Seolah dialah yang menindas mereka. Seolah dia seorang penindas. Tentu saja, kenyataannya tidak seperti itu. Ketika kita membaca sejarah secara objektif, kita tahu bahwa mereka adalah bangsa yang keras kepala. Musa berkata kepada mereka, bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Namun sayangnya ketika manusia sedang melalui keadaan yang sulit, dia menyalahkan Tuhan. Hal yang paling mudah adalah menyalahkan Tuhan daripada menyalahkan diri sendiri. Tapi kita tahu bahwa Tuhan akan membuat mereka melewati kesengsaraan, dan sebagai akibat dari kesengsaraan ini, mereka akan meminta belas kasihan. Dan mereka akan mengingat kejahatan mengerikan yang telah mereka lakukan. Kejahatan terbesar dalam sejarah ketika mereka menyalib anak Allah. Dan menurut saya ini mengingatkan kita pada kisah Yusuf bersama saudara-saudaranya. Saudara laki-laki Yusuf melakukan kejahatan yang mengerikan. Mereka menjual saudara laki-lakinya, Yusuf, dan kemudian mereka melupakan cerita ini. Seekor binatang buas telah melahapnya, dan permasalahan pun berakhir. Namun ketika Yusuf menjarakan mereka, mereka tidak mengetahui bahwa dia adalah Yusuf. Namun mereka menderita, dan mereka berkata, kami bersalah terhadap saudara kami. Kesesaran besar yang Tuhan izinkan kepada bangsa ini akan membuat mereka berkabung karena Kristus ketika mereka melihatnya, dia turun seperti seseorang berduka atas anak laki-lakinya yang tunggal dan anak sulungnya. Jadi ini adalah urusan Tuhan. Dia mengizinkan kita diremukan, tetapi bukan karena dia penindas. Juga bukan karena dia suka menindas, bukan. Namun buat kita kembali kepadanya dengan penuh pertobatan sehingga kita bisa menikmati pengampunan. Jadi dalam Mazmur ini mereka membenarkan diri mereka sendiri, seolah mereka sedang menghakimi Tuhan, Tepat. seolah Tuhan adalah penindas. Namun pertobatan adalah menghakimi diri sendiri dan membenarkan Tuhan. Benar. Dan Tuhan akan menyelamatkan umat ini di masa depan ketika mereka menghakimi diri mereka sendiri di hari pendamaian, ketika mereka membenarkan Tuhan Benar. dan mengakui kejahatan mereka. Dan segera setelah pertobatan akan terjadi, Tuhan akan bangun. Dia tidak tertidur. Dan dia akan datang untuk menyelamatkan mereka. Mohon komentar terakhir Anda pada ayat 22, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Sebagai akibat dari kejahatan mereka, mereka akan mengalami gambaran ini.
Ketika Rasul Paulus berbicara dalam Roma 8 tentang rasa sakit, akibat mengikut Kristus, kesusahan, pedang, kelaparan. Tapi dia berkata, dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang. Dia mengutip ayat yang sama. Kapan kita layak menerima rasa sakit itu dan kapan bagi Kristus itu menjadi sebuah berkat? Mohon Anda memberitahu saya tentang merasakan atau diperingatkan oleh rasa sakit sebagai akibat kejahatan saya atau sebagai akibat mengikuti Kristus. Sebagaimana Anda pernah bilang ada 2 macam rasa sakit. Jenis yang saya bawa untuk diri saya sendiri. Dan satu lagi yang merupakan hasil kesetiaanku kepada Tuhan. Dan itu jenis yang disukai. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada mereka menderita karena berbuat jahat. Jadi penderitaan karena berbuat baik berbeda dengan penderitaan karena berbuat jahat. Ada juga hal lain pada Mazmur 44 berbeda dengan Roma pasal 8. Di sini nadanya adalah nada kekalahan. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Anda meninggalkan kami. Ya, Anda meninggalkan kami. Namun nada dalam Roma 8 adalah nada kemenangan. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Walaupun kita dianggap sebagai domba yang harus disembelih. Ketika saya menderita bagi Kristus, saya merasa bangga dan menang. Namun ketika aku menderita karena dosa yang telah kulakukan, aku merasa tertindas dan dipermalukan. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan berkati Anda. Saya tahu ada banyak pembahasan dalam Mazmur ini, namun waktu penayangannya terbatas, kami hanya membuat pemirsa terkasih merindukan kekayaan firman Tuhan. Kita akan menuju ke hadirin untuk mendengar komentar. Apa yang telah Anda pelajari di episode ini? Aku berdoa kepada Tuhan untuk memberiku anugerah sehingga aku tidak menyalahkan Dia, tetapi aku akan melihat diriku sendiri dan mengetahui bahwa aku adalah orang yang berdosa yang selalu membutuhkan berkat-Nya. Pertobatan adalah menghakimi diri sendiri dan membenarkan Tuhan, serta selalu merindukan Tuhan. Benar. Sungguh menyentuh hati saya bahwa apapun yang membuat manusia khawatir dan sedih membuat Tuhan peduli. Benar. Adalah baik untuk datang dan menyerahkan diri kita kepada kekuatan Tuhan pada saat kita lemah dan rapuh. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Kita akan lanjutkan pembicaraan di episode berikutnya tentang Mazmur 45. Saya menantikan episode ini. Amin. Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, saya ingin meninggalkan kepada Anda ayat dalam Mazmur 43 ayat 3. Serulah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Seolah-olah ia ingin mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membawa kita ke hadapan Tuhan, mendekati hadirat Tuhan, kecuali terang dan kebenaran wahyu ilahi. Kata-kata yang mencerahkan pikiran dan membuatmu merindukan Tuhan dan membuatmu datang ke hadirat Tuhan. Ketika Anda menaati firman Tuhan, pikiran menjadi tercerahkan dan Anda ingin mendekati Tuhan. Siapa yang meremehkan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Dan hari ini, ketika Anda mendengarnya, firman Tuhan yang datang kepadamu menggantikanmu. Jika engkau mendengarkan firman yang hidup dan aktif ini, itu akan membuatmu merindukan Tuhan dan itu akan membuatmu mendekat kepadanya. Bukan seperti orang yang terpaksa dan wajib berdoa, namun engkau akan merindukan Tuhan dan kehadiran Tuhan, dan inilah ibadah yang Tuhan inginkan. Dia ingin Anda mendekat kepadanya dan berdiri di hadapannya dengan penuh kerinduan dan cinta. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi dengan menuruti perkataannya dan menerima terang ilahi dan wahyu ilahi. Saya akan menemui Anda kembali di episode berikutnya tentang Mazmur 45, Mazmur Raja dan kerinduan kepada Raja. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.